Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik juga tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, kita lanjut ke part 2-nya. Langsung saja, cekidau. Alur cerita pun kembali ketika Farhan berada di mobil. Ketika hayalan Farhan dihancurkan oleh aroma kentut catur. Sesampainya di Semila, mereka pun pergi ke rumah Ranco. Dan di sana ternyata keadaan sedang duka. Ayah Ranco meninggal saat menemui Ranco. Ternyata bukan Ranco. Keesokan hari, mereka kembali ke rumah Ranco. Mereka menanyakan kepada Ranco yang asli tetapi tidak menjawab. Setelah Farhan dan Raju mengancam memasukkan abu jenazah milik papanya ke dalam kloset, akhirnya Ranco yang pemilik rumah mengetahui bahwa teman mereka bisa dipanggil orang adalah Cote. Ia menggantikan posisi Ranco yang asli sejak kecil sampai kuliah. Ranco ditugaskan oleh Papa Ranco Das menggantikan Ranco Das berkuliah di AIS. Ranco berkuliah hanya mengambil ilmu, tetapi Papa Ranco Das menginginkan ijazahnya. Cerita pun kembali ke masa lalu ketika 3 orang idiot tersebut mabuk. Mereka membuat janji apabila Ranco berani mengucapkan perasaannya kepada Pia, Farhan akan memberikan hasil foto hewan liarnya kepada Ivan Estevan dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi fotografer alam dan Raju akan melepas rasa ketakutannya. Akhirnya Ranco mengungkapkannya kepada Pia dengan keadaan mabuk. Sementara itu Farhan dan Raju mengencingi pintu rumah Virus dengan mengatakan Al-Will. Virus pun terbangun. Mereka kemudian lari ke arah kelas, tetapi Virus mengetahui salah seorang yang mengencingi rumah mereka yaitu Raju Restogi. Setelah kejadian itu, Virus memanggil Raju untuk memberikan surat agar Raju dikeluarkan. Tetapi Raju memohon. Akhirnya Raju ditugaskan untuk menggantikan namanya menjadi nama Ranco. Raju pun dilema. Akhirnya ia bunuh diri dengan melompat dari atas ruangan Virus. Raju pun dibawa ke rumah sakit akibat pendarahan serius di kepala. Raju pun tidak berdaya di rumah sakit. Ranco, Farhan, serta ibunya Raju memberikan semangat kepada Raju agar Raju sembuh. Anehnya, Raju sembuh akibat Ranco yang mengatakan bahwa kakaknya Raju akan menikah dengan Farhan. Hal tersebut membuat Raju sadar dan mengatakan pada Ranco, "Hentikan kebohonganmu, Ranco." Singkat cerita, mereka hampir selesai kuliah di AIS dan saatnya mereka melakukan wawancara. Dan saat itu Raju melepaskan cincin rasa ketakutan yang sudah dijanjikannya kepada Ranco. Farhan pun akhirnya mengatakan pada ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer alam liar. Setelah selesai wawancara, ternyata Raju diterima oleh hasil wawancaranya. Akhirnya Virus menepati janjinya mencukur kumisnya. Tetapi Virus tidak ingin menerima kekalahan tersebut. Ia pun akan menggagalkan ujian terakhir milik Raju. Cerita kembali maju saat Pia dan Suas hendak melangsungkan pernikahan. Tetapi pernikahan tersebut digagalkan oleh Farhan dan Raju. Mereka membawa Pia yang memakai baju pengantin ke tempat Ranco di sebuah alamat sekolah di Ladakh. Cerita kembali pada saat Virus hendak menggagalkan ujian terakhir Raju. Ranco dan Farhan berusaha mencari kopian dari soal yang dibuat oleh Virus untuk Raju. Setelah dapat kopi dari soal tersebut, Ranco ketahuan. Akhirnya Ranco disuruh meninggalkan AIS keesokannya. Mereka bertiga pergi meninggalkan AIS
Ketika itu juga mereka pihak sang dokter pergi ke rumah sakit karena kesalahannya dengan ayahnya. Setelah Pia pergi, Mona, kakaknya Pia, hendak melahirkan. Suasana di Delhi saat itu macet dan seluruh kota tergenang dengan air. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Rancho dan dua temannya membawa Mona ke ruang tenis kampus. Mona pun diletakkan di atas tenis meja. Mona terus menekan tetapi dia tidak sanggup. Salah satu jalan adalah dengan menarik kepala bayi menggunakan alat yang disebut vacuum tube. Tetapi di kampus tidak ada vacuum tube. Dia pun menjelaskan kepada Rancho apa itu vacuum tube. Tanpa berpikir panjang, Rancho membuat vacuum tube menggunakan vacuum cleaner milik Virus. Tetapi suasana saat itu tiba-tiba listrik padam. Rancho pun menyuruh Milimeter untuk mengambil inverter yang dibuatnya. Menyuruh Raju dan Farhan untuk memanggil semua siswa di asrama untuk mengambil aki yang berada di mobil. Setelah inverter dan aki terkumpul, Rancho merangkai semuanya agar listrik bisa dinyalakan. Akhirnya, setelah kerja keras, listrik tersebut bisa dihidupkan. Suasana kembali ke arah Mona. Rancho dan teman-temannya melanjutkan membuat vacuum tube. Kemudian Rancho menggunakan vacuum cleaner tersebut. Usaha dari Rancho dan teman-teman, hasilnya anak Mona bisa keluar dari rahimnya. Setelah kejadian tersebut, Rancho kembali meninggalkan kampus. Tetapi saat itu Virus menghentikan langkahnya. Dan Virus juga mengatakan bahwa ia akan mengatakan pertanyaan pertama kali yang Rancho tanyakan dan Virus pun menjawabnya. Kemudian Virus juga memberikan pena yang melambangkan keunggulan kepada Rancho. Rancho pun tidak jadi keluar dari cerita kembali ke alur maju. Ketika Farhan, Raju, Pia, dan Cantur sampai ke sebuah alamat sekolah yang diberikan oleh Rancho Das yang asli. Di sana mereka menemukan yang dulunya milimeter dan sekarang menjadi sentimeter. Mereka pun dibawa oleh sentimeter menemui Rancho. Di sana Rancho sedang mengajar anak-anak. Tiba-tiba Pia datang menggunakan skuter memakai daun pengantin dan helm. Pia turun dari skuter dan mencium Rancho dan mengatakan kepada Rancho bahwa hidung tidak mengganggu. Setelah itu datang dua sahabatnya dengan memukuli Rancho. Dengan memukul Rancho dengan rasa rindu. Kemudian Catur membawa surat kekalahan yang dibuatnya untuk Rancho. Tanpa disadari, ternyata Rancho adalah seorang ilmuwan yang memiliki 400 hak paten dan dicari oleh dunia, dan nama sebenarnya adalah Pusku Wangdu. Semua pun terkejut, bahkan Catur mengakui kekalahannya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Silahkan diklik tombol subscribe dan juga like, comment, share. Thank you.